100% yang dia terima itu 80% milik pendeta. Jadi kalau Anda memberikan persepuluhan total 100 juta, berarti pendeta dapat 80 juta. Ini sungguh luar biasa. Makanya jangan heran tiba-tiba begitu dia jadi pendeta langsung beli mobil baru. Persembahan harus tetap diberikan dalam keadaan darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah video ya, cuplikan video dari orang-orang Kristen Bani Oten. Ya, itu di situ ada pendetanya, yang mana dalam kesempatan ini ternyata masalah persepuluhan ini ya masih berbeda paham, masih berbeda pendapat sebagaimana yang ditunjukkan oleh para pendeta di sini ya. Yang ada juga Bani Oten yang merasa iya persepuluhan itu memberatkan jamaatnya, dan di akhir kita akan mencocokkan katanya persepuluhan itu sama dengan zakat yang diadakan oleh orang-orang muslim. Nah baiklah, sebelum kita melanjutkan untuk menanggapi dan mengomentarinya, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan tentang masalah persepuluhan di tetangga sebelah. Silakan. Yang saya ingin bahas, ketika kita memberikan persepuluhan kepada pendeta atau oknum yang memimpin satu gereja untuk memberikan persepuluhan kepada dia, bagaimana cara mengelolanya? Ada yang saya lihat bahwa aturan ADART-nya 100% yang dia terima itu 80% milik pendeta. Jadi kalau Anda memberikan persepuluhan total 100 juta, berarti pendeta dapat 80 juta. Ini sungguh luar biasa. Makanya jangan heran tiba-tiba begitu dia jadi pendeta langsung beli mobil baru. Begitu jadi pendeta langsung beli rumah baru. Begitu jadi pendeta langsung buka tour and travel. Begitu jadi pendeta dia buka usaha yang banyak. Jangan Anda kaget karena Anda sementara menjadi orang yang bodoh dan disesatkan ketika memberi persepuluhan. Ingat, Anda bukan orang Israel. Anda adalah orang Indonesia, ataupun Anda orang Amerika, Anda orang Australia, Anda orang Inggris, terserah Anda orang apa. Tapi Anda bukan orang Israel. Sehingga kehidupan sosial kita tentu jelas sangat berbeda. Iya, sangat berbeda, karena kita bukan orang Israel. Dan ingat, Bait Allah yang tadinya satu dan diurus oleh ribuan orang suku Lewi, itu sudah tidak lagi menjadi pusat peribadatan orang Kristen di seluruh. Persembahan persepuluhan itu tidak boleh dilanggar dalam keadaan darurat. Hukum seremonial bisa dilanggar dalam keadaan darurat. Hukum moral tidak boleh dilanggar dalam keadaan darurat. Ternyata persembahan harus tetap diberikan dalam keadaan darurat. Kalau begitu, persembahan bukan hukum seremonial, tapi itu hukum moral. Kalau dia hukum seremonial, sudah harus berhenti. Tapi kalau hukum moral, harus terus berlangsung. Karena persepuluhan adalah hukum moral, maka persepuluhan harus terus berlangsung. Jadi, bukan berarti kita hidup di bawah hukum Taurat, lalu semua hukum Taurat termasuk hukum moral pun tidak berlaku bagi kita. Tetap berlaku. Maka persembahan persepuluhan harus tetap diberikan. Dan itu menjadi tanggung jawab orang percaya kepada rumah Tuhan. Dalam konteks sekarang, itu adalah kepada gereja. Ingat, saya tidak mau itu salah dipahami seolah-olah persembahan persepuluhan itu untuk pendeta pribadi. Tidak. Persembahan persepuluhan harus diberikan ke rumah Tuhan. Nanti dari rumah Tuhan baru dikelola untuk banyak kebutuhan pelayanan, termasuk hidup para hamba Tuhan yang memang bekerja dan melayani. Tapi tidak semata-mata diberikan kepada pendeta, lalu pendeta menjadi kenyang, lalu pelayanan yang lain bagaimana? Nah, memang juga ada banyak orang menetapkan bahwa persepuluhan milik pendeta. Jadi gereja itu bisnis as usual, yaitu bisnis biasa, ya. Kalau menguntungkan, ya menguntungkan lanjut. Kalau tekor rugi, ya dijual. Bisnis biasa kok, ya. Biasanya gereja itu tanah dan bangunannya dibeli memakai yayasan. Lalu bisnis as usual, wah kita mau memperluas, mau dibikin tingkat, ya dijaminkan ke bank. Lalu nyicilnya dari pakai mana Pak? Iya pakai morotin jemaat, pakai persepuluhan, pakai buah sulung. Lama-lama kan jemaatnya dengerin tayangan HTD dong, ya. Persepuluhan batal, kalau Anda bayar persepuluhan dosa, buah sulung batal, yang bayar buah sulung dosa.
saya dimaki-maki sama pendeta-pendeta itu. Gara-gara Anda nih HTD, kami pemasukan sepi. Sekarang jemaat udah tahu kalau persepuluhan itu batal. Lalu ya kami nggak bisa membayar sewa, nggak bisa membayar cicilan kebelang. Terus Nah, baiklah saudari, alhamdulillah itu sebuah cuplikan video ya tentang permasalahan persepuluhan di tetangga sebelah ya. Ternyata banyak sekali ya Bani Oten juga yang mempermasalahkan tentang keberatan adanya persepuluhan yang dianggap itu hanya dikonsumsi atau ya dipakai oleh pendeta itu sendiri. Dan juga di sini ada pendeta Ezra Soru dan pendeta HTD ya seperti biasa. Ini juga berselisih paham ya, berbeda pendapat antara pendeta Ezra Soru dengan pendeta HTD yang menyebutkan pendeta HTD bahwa persepuluhan itu haram, dan juga pendeta Ezra Soru membantahnya bahwa persepuluhan itu harus dilakukan. Ini sudah jelas sekali ya. Tidak sedikit orang-orang Kristen jemaatnya yang mengetahui bahwa persepuluhan itu hanya untuk ya mengenyangkan para pendeta, tapi ya wallahu a'lam bishawab. Dan saudari alhamdulillah perlu kita ketahui juga ya tentang zakat yang dibawakan oleh salah seorang Bani Oten, bahwa persepuluhan itu juga ada di dalam agama Islam, yakni tentang zakat. Nah, saudari alhamdulillah kalau kita ketahui dan wajib ya kita yakini bahwa zakat itu memang benar adalah rukun Islam. Tetapi rukun Islam ini bagi yang mampu saja, karena dalam zakat itu tidak lepas dari haul dan nisab ya. Ada batasan waktu dan juga batas harta. Jadi di dalam agama Islam untuk mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah atau ya zakat mal, itu tidak semuanya wajib, tetapi hanya untuk yang telah mencapai nisabnya atau haulnya ya. Berbeda dengan persepuluhan. Menurut pendeta HTD ini, siapa saja yang masuk ke dalam agama Kristen dan masuk ke dalam jajaran atau ya geng kelompok dari Ezra Soru dan juga ya Syekhul Ibrahim, itu mewajibkan untuk mengeluarkan atau membayar persepuluhan, tidak melihat profesi siapa dan dari mana. Itu catatan dari pendeta HTD. Jadi persepuluhan itu memang ya memberatkan bagi orang-orang Kristen yang ya ekonominya di bawah standar atau ya rendah. Maaf, karena itu memang demikian. Makanya pendeta HTD menyebutkan persepuluhan itu dengan mewajibkan dan mengharuskan seluruh orang-orang Kristen membayar persepuluhan kepada orang-orang gereja atau ya kepada pihak gereja, itu dianggap haram. Itu juga pendeta HTD menyebutkannya di dalam sebagaimana yang tercatat di dalam Alkitabnya sendiri. Lain halnya dengan zakat fitrah ataupun zakat mal, itu hanya untuk orang-orang yang mampu saja, tidak diwajibkan secara menyeluruh. Nah, saudara ikhwan billah, perlu kita ketahui ya, banyak sekali orang-orang ya terutama para pendeta yang menyebutkan zakat di dalam agama Islam pun itu wajib. Ini harus kita telaah dan kita teliti dan kita kaji kembali ya. Tidak seluruh umat Islam wajib. Lain halnya dengan sholat. Sholat itu ya wajib seluruhnya. Siapapun dia, profesinya apa dan dari mana, tidak mencakup, tidak memandang ekonomi. Ketika datang waktu sholat, ketika azan berkumandang, maka disitulah seluruh umat muslim wajib melaksanakannya, kecuali ada udzur syara. Nah, saudari alhamdulillah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak, yang bisa kita sampaikan ya. Bukan kita ikut campur tentang persepuluhan mereka, tetapi ketika ada Bani Oten atau pendeta yang menyebutkan bahwa zakat itu sama dengan persepuluhan di dalam agama Kristen, persepuluhan dan zakat dalam agama Islam, kita harus menanggapinya. Zakat tidak diwajibkan secara kafah, secara menyeluruh serta, tetapi ada syarat-syarat tertentunya. Baiklah, mohon maaf bila ada kata khilaf. Akhir kata, hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.